Di pagi di saat saya sedang menggoreng pisang, jadi pagi itu di belakang rumah itu ada kebun pisang, kita baru panen. Pagi itu saya lagi menggoreng pisang, tiba-tiba saya merasakan ada goyangan. Minyak gorengan pisang itu bergoyang. Awalnya saya berpikir ini mungkin karena kehamilan saya. Tetapi semakin lama goyangan itu semakin kencang. Bahkan piring, gelas, warisan dari nenek saya yang kita pajang di lemari gantung itu udah mulai berjatuhan. Air akuarium itu sudah mulai tumpah. Sehingga suami, kakak ipar, dan Erlina itu berteriak dari luar minta agar saya meninggalkan ruangan. Awalnya saya masih tetap bertahan di dalam ruangan dengan memegang lemari dapur agar yang tadi itu nggak terus berjatuhan. Tetapi semakin lama gempa itu semakin dahsyat dan sangat mengerikan. Kemudian setelah gempa mulai reda, itu kita kembali ke aktivitas semula dengan aktivitas masing-masing. Saya kembali ke dapur untuk menggoreng pisang yang belum selesai, suami saya baca koran, anak-anak kembali bermain, Mbak Lia mengontrol anak-anak lagi bermain. Kemudian kami keluar, pas di depan pintu saya melihat seorang ibu yang terseret air. Itu penglihatan saya terakhir. Setelah saya melihat ibu terseret air, dalam hitungan detik mungkin nggak sampai juga, saya juga ikut tenggelam. Tanpa merasakan bagaimana air selutut, bagaimana air sepinggang, tetapi langsung memang tenggelam. Dengan kondisi perut yang lagi hamil besar, itu langsung kejepit. Tidak tahu terjepit dengan benda apa, itu pas di perut itu. Kemudian secara tiba-tiba itu terlepas, kita kayaknya terdorong ke dapur rumah. Saya masih tenggelam. Kemudian ada sebuah kotak plastik kue itu masuk di bawah perut. Kalau kita pikir secara normal kayaknya nggak mungkin terampung, tapi dengan itulah saya terampung. Saya terampung karena itu saya udah merasakan di dapur rumah saya tahu di pinggir dinding itu ada jendela yang ada jeruji besi. Saya coba berusaha sekuat tenaga ke sana, saya dapat, akhirnya saya coba berdiri di jendela itu. Lagi saat proses membantu itu, tiba-tiba air laut kedua itu naik. Mereka ikut tenggelam kembali. Jangankan untuk menolong mereka, kami sendiri pun hampir ikut tenggelam. Tetapi sebuah mukjizat kuasa Allah, kita juga nggak paham. Melalui jendela yang sebelah sana, kita injak kaca, akhirnya kita sampai ke plafon. Mbak Lia terpikir, ini kita harus jebol atap rumah. Kita nggak boleh pasrah. Dengan keadaan, tiba-tiba itu di samping itu ada balok yang hanyut. Kita ambil balok itu dengan suami saya, itu kita jebol. Begitu atap rumah jebol, ternyata sudah ada orang di atap rumah. Ada beberapa. Salah satu ada bapak-bapak. Ketika udah menjebol, mereka juga bantu dari atas.